Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji. Kalau sebelumnya kita upload tentang pembukaan gambit Danis, kini akan kita bahas bersama serba-serbi tentang keuntungan, manfaat, dan kerugian bermain gambit, serta permainan dalam gambit Vienna yang dimainkan oleh Johannes Sukertot saat berhadapan dengan NN atau Nonim pada tahun 1877 di Jerman. Tapi sebelum kita bahas partainya, mari kita ulas sekilas tentang apa itu gambit dan kemudian pembukaan Vienna, dan akan kita lanjutkan dengan permainan. Keuntungan bermain gambit adalah unggul perkembangan buah atau perwira, dan tentu sebaliknya lawannya umumnya mengalami keterlambatan perkembangan walau unggul buah. Pemain gambit umumnya pegang inisiatif, dan perlu diingat, jangan sampai inisiatif direbut lawan, karena bila posisi berhasil dinetralkan, umumnya yang main gambit kalah. Permainan gambit juga menyebabkan banyak perwira lebih aktif. Itu diakibatkan karena hilangnya satu buah atau lebih. Manfaat bermain gambit adalah melatih kemampuan taktik dan kombinasi. Bila mampu menang, main gambit dianggap pemain yang berkualitas atau berkelas, sehingga secara psikologi bisa membuat lawan ada unsur ketakutan atau khawatir kena kombinasi. Dan juga permainan lebih menghibur, sehingga umumnya enak ditonton dan banyak yang menonton, karena penuh taktik dan kombinasi, dan juga jebakan. Kerugian bermain gambit. Gambit umumnya lemah, jadi bila lawan tahu jawabannya, umumnya yang main gambit kalah. Tentu ada kekecualian, diantaranya adalah gambit menteri. Karena pada dasarnya pada gambit menteri, pion yang dikorbankan akan kembali. Jadi ini tidak benar-benar dianggap gambit walaupun namanya ada gambit, yaitu gambit menteri. Tips main gambit. Gunakan pada lawan yang kemampuannya lebih rendah atau maksimal sama, tapi belum tahu jenis gambit yang akan dimainkan. Kemudian, gunakan pada permainan atau turnamen yang bukan serius atau turnamen yang bukan jenis level tinggi. Gambit umumnya bagus pada catur cepat, utamanya kilat, untuk menguras waktu lawan yang tidak paham jenis gambit yang dimainkan. Pembukaan Vienna terbentuk setelah E4, E5, kuda C3. Nama pembukaan ini diambil berdasarkan nama kota Vienna, karena pemain tersohor dari kota ini seperti Tartakov dan Spielmann rajin menggunakan pembukaan ini. Sekitar waktu itu kadang juga digunakan oleh Aleksin dan Chigorin. Pada waktu itu, pembukaan ini sama populernya dengan pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. Kemudian, makin lama, makin memudar penggemarnya dan hampir terlupakan. Pemain terkini yang kadang menggunakannya diantaranya adalah Shabalov dan Anand. Sedangkan ide dari putih dalam pembukaan Vienna adalah langkah pion F4, hampir mirip dengan gambit raja. Hanya saja langkah pion F4 agak ditunda dan akan digunakan pada waktu yang tepat. Pembukaan ini dianggap solid bagi putih, namun juga memberi kesempatan untuk membuat manuver yang tajam. Jawaban hitam yang paling populer pada posisi ini adalah kuda F6. Lanjutan lain adalah kuda C6. Dan kadang juga gajah C5. Coba kita bahas sedikit dalam tentang lanjutan kuda F6. Ada 3 lanjutan yang populer bagi putih di sini. Pertama, gajah C4 untuk memberi tekanan terhadap pion F7.
Ada juga pion F4, Gambit Vienna, yang mana akan kita ulas pada permainan kali ini. Yang mana langkah ketiga pion F4 ini dianggap kurang bagus bagi putih pada tingkat Grandmaster atau Grandmaster level, karena akan dijawab dengan pion D5, yang sedikit memberi keuntungan bagi hitam. Kemudian ada pion G2, dan yang ingin transpose ke pembukaan 4 kuda bisa melangkah kuda F3. Marilah kita bahas pembukaan Vienna lebih jauh dengan mengulas partainya Zukertort. Zukertort mengawali langkah dengan E4 dan dijawab dengan E5. Dan kemudian permainan berlanjut dengan kuda C3, kuda F6, F4. Sebuah tipe pembukaan Gambit Vienna. Pada posisi ini, pion D5 dianggap yang paling populer dan sedikit memberi keuntungan bagi hitam. Namun pada permainan ini, hitam melangkah D6, yang juga cukup sering dimainkan, namun ada konsekuensi gajah F8 tidak bisa lagi menuju ke petak C5 atau B4. Dan keduanya melanjutkan dengan pengembangan kudanya ke F3 dan kuda ke C6. Dan diikuti dengan mengembangkan gajahnya. Mengincar petak penting F7, gajah G4. Rokade, gajah E7, pion D3. Memperkuat kedudukan pion E4 dan memberi kesempatan gajah di C1 untuk lebih aktif. Kuda H5. Ini adalah langkah lemah bagi hitam, mengingat raja belum rokade dan adanya pion lemah di F7. Langkah yang layak dipertimbangkan hitam adalah pion pukul F4 atau rokade. Dan di sini ada dua taktik yang bagus. Yang pertama adalah pion pukul pion, yang mana terjadi pada partai ini, dan yang lain adalah gajah pukul pion. Dan setelah gajah dipukul raja, maka kuda ke G5 skak. Dan setelah gajah pukul kuda, maka menteri pukul gajah. Dan kuda atau gajah hitam akan jatuh. Tentu posisi putih di sini lebih baik. Kembali. Pada partai aslinya, putih melangkah pion pukul pion, yang juga merupakan langkah yang bagus. Dan hitam menjawab kuda pukul pion. Dan pada posisi ini putih punya jebakan maut dengan kuda pukul kuda, membiarkan menterinya dipukul gajah. Tidak menyadari adanya bahaya terhadap rajanya dari serangan 4 perwira putih yang sudah siap, hitam memukul menteri dengan gajah. Dan putih pun melancarkan aksi kombinasinya dengan gajah pukul pion, garpu raja dan kuda. Raja ke F8, satu-satunya langkah yang sah. Gajah pukul kuda, yang menyebabkan raja kena skak benteng putih. Dan kini keadaan raja putih makin mengkhawatirkan. Hitam memang sudah lemah dan memilih gajah F6 untuk menutup skak. Walaupun raja menghindar ke G8 sebenarnya lebih baik.
benteng pukul gajah. Menteri pukul benteng tentunya akan dijawab dengan kuda D7 skak, garpu menteri dan raja. Untuk itulah, kita menjawab dengan pion pukul benteng. Dan putih mengikutkan gajahnya dalam perburuan Raja Hitam dengan gajah H6 skak. Raja ke E7 tentu akan skakmat dengan gajah F7. Untuk itulah, raja ke E7. Dan putih melanjutkan dengan kuda D5 skak. Raja E6. Dan putih terus menekan Raja Hitam dengan gajah F7 skak. Dan setelah Raja E5, putih punya taktik pamungkas yang kuat dengan C3 yang membuat hitam menyerah. Mengingat putih akan mengakhiri permainan dengan gajah F4, skak mat. Demikianlah para pecinta catur ulasan tentang gambit dan juga gambit Vienna. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.